Halo Sappo, selamat datang di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Disinilah kamu akan menyaksikan kisah-kisah besar yang mengguncang dunia, termasuk perang saudara berdarah yang mengakhiri kekuasaan sebuah dinasti dan melahirkan dinasti baru, Umayyah versus Abbasiyah. Tonton sampai akhir karena ini bukan hanya kisah perebutan tahta, tapi kisah jatuhnya satu dunia dan lahirnya dunia yang lain. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam memasuki era Khulafaur Rasyidin, lalu digantikan oleh dinasti Umayyah. Bermarkas di Damaskus, Suriah, dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Mereka dikenal karena ekspansi besar-besaran ke wilayah Persia, India, Afrika Utara, bahkan Spanyol. Kekaisaran Islam menjadi salah satu imperium terbesar di dunia. Namun kesuksesan ini menyimpan bara dalam sekam. Banyak kelompok muslim merasa terpinggirkan, terutama kaum non-Arab, Mawali, Syiah, dan keturunan Bani Hashim, termasuk keluarga Abbas. Bani Abbas adalah cabang dari Bani Hashim. Sama seperti Nabi Muhammad, mereka melihat bahwa kekuasaan seharusnya dipegang oleh keturunan Nabi, bukan keluarga Umayyah. Selain itu, ketidakadilan sosial, beban pajak terhadap non-Arab, serta gaya hidup mewah para khalifah Umayyah memicu kekecewaan rakyat. Abdullah bin Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan Abu Abbas, muncul sebagai tokoh utama di Khurasan. Seorang jenderal cerdas bernama Abu Muslim menjadi penggerak revolusi bawah tanah untuk menggulingkan Umayyah. Pada tahun 747 Masehi, bendera hitam berkibar di Khurasan. Pasukan Abbasiyah memulai pemberontakan terbuka. Mereka mendapat dukungan luas dari rakyat yang muak terhadap korupsi Umayyah. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Abu Muslim berhasil menguasai Persia dan Irak. Pasukan Umayyah mulai kewalahan. Tahun 750 Masehi terjadi pertempuran klimaks di Zab, sebuah sungai di utara Irak. Di sana, pasukan Umayyah yang dipimpin Khalifah Marwan II dikalahkan secara telak. Khalifah Marwan II melarikan diri hingga ke Mesir, namun dikejar dan akhirnya dibunuh. Tubuhnya dibiarkan membusuk sebagai simbol runtuhnya Umayyah. Keluarga Umayyah dibantai habis-habisan dalam sebuah jamuan jebakan berdarah. Puluhan anggota keluarga kerajaan Umayyah dibantai dalam satu malam oleh pasukan Abbasiyah. Namun ada satu orang yang selamat, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia melarikan diri ke Afrika lalu menyeberangi lautan menuju Andalusia, yaitu Spanyol. Di sana ia mendirikan dinasti Umayyah II di Andalusia yang bertahan selama lebih dari 2 abad, menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Setelah kemenangan itu, Abu Abbas As-Syafa dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, kota yang kemudian menjadi simbol kemegahan peradaban Islam. Abbasiyah mengusung semangat keilmuan dan toleransi. Zaman keemasan Islam pun dimulai. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina muncul dari dinasti ini. Tetapi bayang-bayang kekejaman pembantaian keluarga Umayyah tetap menjadi noda sejarah. Pertarungan antara Umayyah dan Abbasiyah bukan sekedar perang keluarga. Ini adalah pergulatan ideologi, etnisitas, dan arah masa depan peradaban Islam. Umayyah adalah ekspansionis dan Arab sentris, sementara Abbasiyah membuka ruang bagi Persia dan Mawali. Namun keduanya juga menyimpan sisi gelap, kekerasan, kekuasaan absolut, dan pengkhianatan. Sejarah selalu berulang. Ketika kekuasaan dipenuhi ketidakadilan, pemberontakan hanyalah masalah waktu. Tapi ketika revolusi berhasil, tak selalu berarti keadilan akan datang. Dan begitulah kisah tragis dan heroik pertarungan dua dinasti besar, Umayyah versus Abbasiyah. Apakah kamu berada di pihak Umayyah yang kuat dan ekspansif, atau Abbasiyah yang revolusioner dan cerdas? Tulis di kolom komentar siapa yang menurutmu lebih layak memimpin peradaban Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di channel Bumi Lasura kita akan terus membangkitkan sejarah yang nyaris dilupakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.